juga ya di sosial media kalian. Terus yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya ya. Problem. Jadi sebuah analisis akan dilakukan jika adanya sebuah permasalahan atau sebuah problem. Jadi dari sebuah problem itu nanti muncullah sebuah analisa atau analisis ya. Jadi problem itu nanti ya, problem dari kemunculan problem itu nanti problem itu dianalisis sehingga setelah dianalisis memunculkan sebuah desain dan perancangan ya. Jadi dari problem itu dianalisis sehingga memunculkan sebuah desain dan perancangan untuk menyelesaikan sebuah problem itu. Selanjutnya dari desain dan perancangan itu dibutuhkan sebuah algoritma ya, dibutuhkan sebuah algoritma sehingga nanti desain dan perancangan itu bisa nanti dikonversi dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi dari algoritma itu muncullah programming atau bahasa pemrograman ya, bisa menggunakan Python, PHP, C++ dan lain-lain. Selanjutnya dari bahasa pemrograman itu muncullah sebuah sistem atau aplikasi. Jadi dari implementasinya, jadi ini adalah gambaran umum dari bagaimana sebuah problem itu pada akhirnya akan diselesaikan ya, diselesaikan dengan sebuah sistem atau aplikasi. Ini adalah urutannya ya, urutan dari sebuah problem sehingga muncullah sebuah aplikasi. Nah, oke ya, di sini analisis dan desain algoritma itu berada di part kedua dan part ketiga. Nanti yang akan kita bahas adalah di part kedua dan part ketiga. Baik, kita lanjut pada definisi algoritma. Jadi algoritma itu merupakan kumpulan perintah yang untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Jadi perlu diingat bahwa ada 3 poin penting di sini, yaitu sistematis, terstruktur, dan logis. Jadi untuk membangun sebuah algoritma itu perlu sistematis, struktur, dan logis. Masalah itu dapat berupa apa saja. Jadi masalahnya bisa berupa saja dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal. Ya, deklarasi awal atau inisiasi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah program. Jadi perlu adanya deklarasi awal ya, penentuan inisialisasi ya, perlu adanya penentuan variabel awal gitu ya. Jadi perlu diinisialisasi atau perlu dideklarasikan. Algoritma juga memiliki pengulangan proses iterasi dan juga memiliki keputusan sehingga keputusan selesai ya. Jadi ini adalah definisi dari algoritma. Kriteria algoritma menurut Donald E. Nutt, algoritma yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Jadi nanti ini adalah kriteria dari sebuah algoritma. Pertama ada input, pastinya ada input ya. Jadi harus ada variabel inputnya atau ada nilai yang diinputkan. Setelah itu baru ada output ya. Ada capaian, ada keluaran ya. Kalau ada input pasti ada keluaran. Kalau ada input tidak ada keluaran, maka itu masih belum dikatakan sebuah algoritma. Nah, jadi perlu adanya output atau keluaran dari algoritma tersebut. Setelah itu ada finiteness, terbatas ya. Jadi ada terbatasnya. Jadi tidak bisa algoritma itu bekerja terus-menerus gitu ya. Tidak ada batasnya itu ya. Kalau tidak ada batasnya itu berarti looping terus ya, berulang-ulang terus, tidak ada batasnya. Itu berarti belum dikatakan sebagai kriteria algoritma. Kalau tidak ada batasnya biasanya itu bisa dikatakan error gitu ya. Tidak berhenti-henti gitu kan, error. Kalau tidak ada batasnya kan berulang terus ya.
itu bisa dikatakan sebagai algoritma. Terus ya, definiteness, ya, pasti, harus pastilah. Jadi algoritma itu harus memiliki nilai pasti. Jadi contohnya adalah outputnya itu harus pasti, harus nilainya harus muncul gitu ya. Inputnya juga harus pasti, nilainya harus muncul, harus definitif atau definitif gitu ya. Setelah itu ada effectiveness ya, atau efisien, harus efektif juga. Jadi algoritma itu bisa sebuah algoritma itu bisa dikatakan baik ya, dia efektif, efisien, efektif. Nah, ini adalah kriteria dari algoritma. Ada input, ada output, ada terbatas, pasti, dan efisien, efektif dan efisien. Oke, contoh dalam sebuah contoh algoritma di sini, ini adalah contoh ya. Contoh kita ingin membangun sebuah algoritma. Contoh problemnya adalah minum air gitu ya. Bagaimana kalau kita ingin minum air? Kita ingat bahwa algoritma itu, untuk membangun algoritma itu bisa dengan cara pseudocode, bisa dengan cara flowchart, atau bisa dengan cara deskriptif ya, deskriptif. Contoh di sini minum air. Jadi kalau kita ingin minum air gitu ya, minum air, algoritma gimana? Jadi kita punya permasalahan ini, bagaimana cara minum air gitu ya. Permasalahan ini adalah bagaimana cara minum air. Jadi minum air itu nanti kita akan bangun sebuah algoritma dari minum air itu. Jadi pertama apa yang perlu kita lakukan itu, contoh adalah deklarasi dulu. Menentukan alat-alatnya dulu. Contohnya adalah ada air gitu ya, ada gelas gitu ya. Ada air, ada gelas, terus ada apalagi, ada teko gitu ya. Ya, ada teko semuanya. Jadi nanti itu adalah variabel awalnya, ada air, ada gelas, dan ada teko. Setelah itu contohnya adalah pertama apa yang perlu dilakukan. Pertama siapkan gelas ya dan teko. Nanti tuangkan air di teko ke dalam gelas, contohnya seperti itu adalah algoritmanya. Contohnya seperti itu membuat algoritma. Oke, contoh yang kedua adalah memancing ikan. Contohnya kita ingin membuat algoritma tentang bagaimana memancing ikan. Pertama yang perlu disiapkan adalah, contohnya adalah pancing gitu ya, siapkan pancing. Jadi deklarasi bahwa pancing gitu ya, variabelnya pancing. Yang kedua umpan gitu ya, ketiga kail ya. Prosesnya gimana? Prosesnya nanti siapkan pancing dengan siapkan kail, masukkan ikan, masukkan umpan ke dalam kail, contoh seperti itu. Itu contoh dalam membangun sebuah algoritma. Sebenarnya itu cuma dasar saja ya. Oke, contoh lagi menanak nasi. Jadi bagaimana membangun algoritma dengan algoritma menanak nasi itu. Contohnya ya, deklarasinya siapkan nasi semuanya ya. Siapkan air gitu ya, siapkan panci gitu ya. Siapkan kompor ya. Contohnya nanti nyalakan prosedurnya adalah nyalakan kompor, letakkan panci di atas kompor gitu. Setelah itu masukkan air, masukkan beras, tunggu sampai setengah jam, lalu angkat gitu. Contohnya seperti itu. Itu adalah proses dalam sebuah algoritma dan lain-lain. Jadi banyak cara kita ingin membangun algoritma tersebut. Terus ini bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan. Suatu permasalahan tadi kan ada di awal, di gambaran umum ada problem. Bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan. Pertama,
langsung dikerjakan. Jadi bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan? Langsung dikerjakan. Bisa enggak? Ya bisa langsung dikerjakan. Tapi nilai keberhasilannya itu tidak tentu gitu ya kalau langsung dikerjakan. Kadang-kadang kita juga tidak tahu di mana letak problemnya. Kadang-kadang apa yang kita selesaikan tidak sesuai dengan problem yang sebenarnya dihadapi gitu ya, kalau langsung dikerjakan. Yang kedua, trial error. Jadi coba-coba gitu ya, trial error. Jadi coba keliru, dicoba lagi keliru, dicoba lagi keliru. Itu bisa juga, tapi prosesnya agak akan lama gitu ya, akan lama. Dan itu tidak efektif juga. Yang ketiga, pengalaman. Itu berdasarkan pengalaman. Jadi menyelesaikan sebuah permasalahan itu berdasarkan pengalaman. Bisa juga sebenarnya. Jadi dia sudah pengalaman berapa bulan atau berapa tahun, jadi dia menyelesaikan itu bisa juga. Tapi hal ini juga kurang efektif juga, kurang efisien juga ya. Ketika pengalamannya itu, ketika problem itu tidak sama atau ada perbedaan dengan pengalaman yang dia miliki. Terus yang terakhir adalah scientifically ya, tahu cara ini. Nah ini yang akan kita lakukan. Jadi di analisis dan perancangan atau desain algoritma ini yang akan kita lakukan, yaitu dengan cara scientifically atau dengan cara ini. Nah ini yang akan kita lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah. Oke, proses pemecahan masalah. Tadi sudah dijelaskan di awal gambaran umum, ini sama juga dengan gambaran umum, itu bagaimana proses pemecahan sebuah masalah tersebut. Ya. Pertama ada problem, pasti ada problem, ada permasalahan. Setelah itu kita cari ya problem spesifiknya, kita cari problem-problem secara spesifik, secara khusus. Ini jadi sebuah problem yang besar itu kita cari problem-problemnya, diteliti problem-problemnya secara spesifik. Ya, ini problem A, B, C, D, E. Jadi dari problem yang besar itu nanti kita identifikasi menjadi problem-problem yang lebih spesifik. Menjadi problem A, B, C, D, E. Setelah itu ketika sudah kita bentuk secara spesifik problemnya, baru kita bangun sebuah algoritmanya. Jadi dari problem yang spesifik itu nanti kita bangun ya, dari problem itu kita analisis hingga memunculkan sebuah problem yang spesifik gitu ya. Jadi kita pecah-pecah menjadi problem yang lebih khusus lagi. Setelah itu baru kita desain ya, kita rancang gitu ya, sehingga nanti dihasilkan sebuah algoritma. Intinya seperti itu. Dan itu ketika sudah memunculkan sebuah algoritma, baru kita implementasikan ya. Kita implementasikan dalam bentuk sebuah program. Bisa menggunakan bahasa program seperti di awal, Python dan lain-lain sebagainya. Setelah itu baru setelah menjadi program kita kompilasi sehingga nanti muncullah sebuah solusi ya, executable. Jadi program-program itu nanti kita kompilasi menjadi suatu program ya, menjadi sebuah program, jadi problem spesifik itu nanti kita buat algoritma desain, implementasian hingga membentuk banyak program, nanti kita kompilasi sehingga nanti dari kompilasi dari program itu membentuk sebuah solusi ya. Oke, setelah itu dari setiap problem ini ya, ketika masih belum berhasil gitu ya, contohnya di problem spesifik sepertinya masih kurang, maka bisa lagi kembali ke problem awal ya, dianalisis lagi hingga muncul sebuah program yang spesifik lagi. Begitu juga di algoritma, contohnya algoritma kurang bagus ini algoritmanya, baru kita kembali lagi ke problem awal, kita inisial analisis lagi menjadi problem saintifik, lalu munculkan sebuah algoritma baru sehingga nanti algoritma itu bagus dan efektif ya untuk menyelesaikan sebuah program. Begitu juga di program
Itu nanti kalau masih ada error gitu, ada problem yang atau ada permasalahan yang masih muncul, bisa lagi dikembalikan ke problem awal. Begitu juga dengan solusi ya, dari solusi juga bisa dikembalikan ke program awal. Begitu juga ketika ada masalah ya. Oke, ternyata di algoritma ini kurang bagus. Selain bisa memasukkan ke problem awal, juga langsung bisa dimasukkan ke problem spesifik. Mungkin problemnya itu tidak ada di problem awal, tapi berada di problem spesifik ini. Jadi nanti di algoritma ini nanti bisa masuk ke problem spesifik. Begitu juga di program, juga bisa masuk ke problem spesifik apabila di program itu masih ada masalah. Begitu juga di solusi juga sama seperti itu ya. Nah, begitu juga selanjutnya seperti itu. Jadi ada permasalahan di program gitu ya, bisa kembali ke algoritma, mungkin algoritmanya ada yang keliru ya. Intinya seperti ini ya. Jadi contohnya di solusi itu ada masalah gitu ya. Itu bisa mungkin di implementasi programnya ada masalah. Nah, jadi bisa dikembalikan ke program. Oh, ternyata di program tidak ada masalah. Oh, bisa dikembalikan di algoritmanya. Mungkin algoritmanya keliru gitu ya. Begitu juga, oh ternyata di algoritma tidak ada masalah. Mungkin di problem spesifiknya yang keliru. Oh, ternyata problem spesifik tidak masalah. Mungkin di problem, the big problemnya yang bermasalah. Gitu ya. Jadi kalau di big problemnya bermasalah, berarti perlu dianalisis lagi gitu ya. Kalau cuma di sini, cuma di program tidak ada masalah. Oh, ternyata di algoritmanya yang ada masalah, berarti perlu diimplementasikan lagi sehingga membentuk sebuah program. Nah, ini adalah proses pemecahan sebuah masalah tersebut. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di mana? Yang kita akan pelajari adalah di sini, di dua ini, problem spesifik dan algoritma. Ya. Jadi di materi kuliah kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menentukan problem spesifik dan menentukan sebuah algoritma. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis dan hasil desain. Nanti seperti itu. Ya, di awal lessonnya ada di problem, bagaimana kita menghasilkan sebuah problem spesifik dan bagaimana kita menghasilkan sebuah algoritma. Nah, di sini adalah persentase tahapan pembuatan sistem. Jadi untuk membuat sebuah sistem ya komputer gitu ya, kalau kita presentasikan adalah seperti ini. Pertama adalah analisis masalah. Kita menganalisis sebuah masalah, problem ya. Itu di sini persentasenya 40%. Terus yang kedua adalah 30% di perancangan algoritma ya. 20% dari pembuatan program, yang 5% dari uji coba sistem, yang 4 pembuatan dokumen program. Ya, jadi 5%. Ini adalah persentase kalau kita presentasi.